Sahabat segar, bertemu kembali dalam tips segar semua, sehat dan bugar untuk semua bersama saya Dr. Budiawan. Banyak orang bertanya tentang dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah kondisi ketika jumlah cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi dan tubuh tidak memiliki cukup cadangan air untuk menjalankan fungsi normal. Jika Anda tidak segera mengganti cairan yang hilang, Anda akan mengalami dehidrasi. Anda bisa menyembuhkan dehidrasi ringan hingga sedang dengan minum banyak cairan. Tapi dehidrasi yang berat membutuhkan perawatan medis yang tepat. Apa sih sebenarnya penyebab dehidrasi? Terkadang penyebab dehidrasi sangat sederhana, seperti Anda tidak banyak minum karena sakit atau sibuk, kehilangan cairan tubuh setiap hari karena berkeringat, bernafas, keluar air mata, air liur, buang air kecil, dan buang air besar adalah hal yang normal. Anda bisa kehilangan lebih banyak cairan tubuh akibat diare, muntah, demam, berkeringat secara berlebihan, sering buang air kecil yang diakibatkan oleh diabetes dan obat-obatan seperti diuretik yang membuat Anda lebih sering buang air kecil. Lalu apa gejala dehidrasi? Rasa haus tidak selalu menjadi indikator yang dapat diandalkan dari kebutuhan cairan tubuh Anda. Gejala dehidrasi berbeda-beda pada setiap usia. Berikut adalah gejala yang perlu diwaspadai. Pada bayi dan anak-anak adalah mata cekung, mudah lesu dan sakit, mulut dan lidah kering, ubun-ubun terasa lunak, popok tidak basah selama 3 jam, air mata yang tidak keluar saat menangis, dan banyak lagi yang lain. Sementara pada orang dewasa, gejalanya adalah pusing, kelelahan, kebingungan, haus yang ekstrim, urin berwarna pekat saat buang air kecil. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang paling efektif yaitu dengan mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Pemilihan perawatan dehidrasi tergantung dari usia, tingkat keparahan dehidrasi, dan penyebab yang memicunya. Untuk bayi dan anak-anak yang mengalami dehidrasi akibat diare, muntah-muntah, atau demam, sebaiknya gunakan larutan rehidrasi yang dijual bebas. Larutan ini mengandung air dan garam untuk mengisi kembali cairan dan elektrolit yang hilang. Orang dewasa yang mengalami dehidrasi ringan hingga sedang akibat diare, muntah-muntah, atau demam, sebaiknya minum lebih banyak cairan. Jika Anda beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas dan lembab, air dingin adalah pilihan terbaik untuk Anda. Minuman olahraga dengan kandungan elektrolit dan larutan karbohidrat juga dapat membantu. Bagaimana mencegah? Untuk mencegah dehidrasi, minumlah banyak cairan dan makan makanan yang mengandung kadar air tinggi seperti buah dan sayuran. Jika Anda atau anak Anda mengalami diare dan muntah-muntah, berikan asupan cairan ekstra atau larutan rehidrasi saat gejala awal penyakit muncul. Jangan sampai menunggu terjadinya dehidrasi. Kemudian pada saat olahraga berat, sebaiknya Anda menghidrasi tubuh sebelum olahraga berat menghasilkan lebih banyak urin yang jernih dan encer, merupakan indikasi bahwa Anda terhidrasi dengan baik. Selama berolahraga, isi kembali cairan tubuh secara berkala dan lanjutkan minum cairan lain setelah Anda selesai berolahraga. Selanjutnya, cuaca panas atau dingin. Anda perlu minum lebih banyak cairan saat cuaca panas dan lembab untuk membantu menurunkan suhu tubuh dan mengganti cairan yang hilang lewat keringat. Demikian pula akibat adanya penyakit-penyakit tertentu. Orang tua seringkali mengalami dehidrasi selama menderita beberapa penyakit seperti influenza, bronkitis, atau infeksi kandung kemih. Pastikan untuk minum lebih banyak cairan saat Anda tidak enak badan. Sangat penting untuk menjalani perawatan dehidrasi di rumah. Jika suhu tubuh tinggi, cobalah untuk mendinginkannya dengan beberapa cara yang bisa Anda terapkan berikut ini. Pertama adalah hindari pakaian berlapis dan kenakan pakaian yang longgar. Yang kedua, ruangan ber-AC cukup baik untuk membantu mengembalikan suhu tubuh. Berikutnya, jika tersedia, gunakan botol spray untuk menyemprotkan air hangat pada permukaan kulit untuk membantu pendinginan dengan penguapan. Jika tidak ada AC,
tingkatkan pendinginan dengan menempatkan orang yang dehidrasi di dekat kipas atau tempat teduh jika berada di luar ruangan. Letakkan handuk basah di sekitar orang tersebut. Lalu hindari memaparkan kulit pada suhu dingin yang berlebihan seperti kantong es atau air es. Karena hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah di kulit akan mengalami pengerutan atau vasokonstriksi, dan paparan dingin yang berlebihan juga dapat menyebabkan badan menggigil yang nantinya akan meningkatkan suhu tubuh. Saya kira itu beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dehidrasi. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk semua. Demikian. Terima kasih, salam segar semua, sehat dan bugar untuk semua.